Paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video masih terkait dengan kasus yang dialami oleh PMI ataupun TKI Ilegal Indonesia. Ternyata menurut orang Indonesia, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Malaysia ini ada satu kejanggalan. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Salah satunya WNI disebut menabrak kapal patroli Malaysia menabrak. hingga Kayaknya nggak mungkin tuh. Yang pertama dikatakan Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman ya. Kalau menabrak nggak mungkin lah. Selama 4 kali menjadi janggal. Apa mungkin biasanya warga negara Indonesia lari. yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar, dan keterangan yang diberikan oleh aparat APMM menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Kayaknya jauh dari kemungkinan ya. Perlu nanti Bener. dilakukan investigasi. Ini jauh dari kemungkinan. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal. Ini mengada-ngada. Padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI, atau mungkin WNI yang naik ke kapal. Yang jelas Malaysia membela diri lah. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di Di Raja Malaysia, PDRM berusaha mengesan dan memburu saki-baki kumpulan warga asing yang bertindak menyerang anggota agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Banting, Selangor pada Jumaat. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata, pihaknya yakin terdapat saki-baki kumpulan penyerang yang dipercayai warga Indonesia. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan Nggak mungkin, yang menyatakan nggak ada mungkin, nggak mungkin kalau menyerang. diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah Pembelaan melakukan aja. tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini. Ini terjadi di jam 3 pagi ya. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan, dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke hospital Sultan Idris, Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di hospital Serdang, 1 berada di hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati, dan dalam siasatan pihak Yang kena orang Aceh ya ini. Banting. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan kempen keselamatan jalan raya dan advokasi sempena perayaan Tahun Baru Cina di Plaza Tol PJS2 Lebuh Raya New Pantai Expressway NPE. Itu saya ingin ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, apa tanggapannya dari warga Anda ini terjerat dalam kasus tersebut, Pak Sudirman? Ya, Ini kalau nggak salah DPR bayangkan peristiwa Aceh ini ya, yang menimpa nggak salah
warga kita, warga Aceh, ini yang sudah teridentifikasi ini sebenarnya 2 orang, yaitu Andri Ramadan, alamat Pidi Jaya, kemudian Muhammad Hanifah, itu yang beralamat di Buging, Aceh Timur. Nah, baru 5 menit yang lalu saya menerima telepon dari keluarga bahwa ada 1 korban lagi itu yang belum teridentifikasi namanya. Korban itu ini kira-kira meninggal nggak? Warga Aceh, Dusun Gede Rabok, di Tunang, Aceh Timur. Berarti diperkirakan ini 3 orang warga Aceh dari 6 korban penembakan itu. Tentu kita saja menyayangkan peristiwa ini, dan tentu kita mengharap kepada pemerintah untuk bisa bagaimana mengusut peristiwa ini agar bisa memberikan keadilan kepada warga kita yang menjadi korban. Ke Pak Sudirman, kalau dari warga Anda begitu di Aceh, ini juga tidak kalah penting sebetulnya dari keterbatasan informasi dan juga kesadaran PMI sendiri. Kalau di sana warga-warga Aceh sendiri sebetulnya banyak tidak dari PMI yang tidak mendapatkan edukasi memadai, terutama tentang risiko itu sendiri bekerja di wilayah rawan atau hak-hak mereka pada saat menghadapi situasi seperti ini, Pak Sudirman. Jadi begini Mbak Lisa, ini kita harus melihat secara komprehensif, secara holistik persoalan ini. Sebenarnya ada 3 hal yang paling mendasar kenapa ini bisa terjadi dan jor-joran TKI atau warga Indonesia kita berangkat ke Malaysia itu kenapa terjadi. Tentang ini saya juga punya pembuktian yang saksi korban tentang penembakan itu adalah mereka ditembak sejauh 20 meter dari 20 meter. Mana pelaku mereka itu menurut cerita daripada Andri Ramadan. Ya mungkin pas melarikan diri tidak melawan itu. Tidak menabrakkan. Penembakan itu kan secara brutal sehingga yang kena yang menembus itu dada ya, paha. Jadi bukan seperti tindakan pelumpuhan. Itu yang kronologisnya yang dicerita oleh saksi yang kita amankan saat ini. Kemudian yang kedua, persoalan di Malaysia hari ini untuk berangkat pulang itu memang untuk pembayaran overstay imigrasi itu belum dibuka. Jadi kalaupun ingin pulang secara resmi lewat depan sekarang tidak bisa. Jadi menggunakan jalur pesawat tetap tidak bisa. SPLB bisa diurus, tapi untuk membayar denda imigrasi tidak bisa. Masalah yang kedua, Malaysia sekarang tidak mengakui dan mengatakan kita unprocedural. Tapi mereka hari ini dengan adanya masyarakat kita, adanya warga Aceh di sana sangat membantu seluruh, ya sangat berperan dalam pembangunan mereka. Ya, ini harus diakui. Mereka memakai jasa kita. Yang ketiga, yang tidak boleh dilupakan, saya sudah melihat karena apa yang saya bantu selama ini dari 2015 sampai sekarang ini. Istilahnya nggak ada rasa anggota dewan melihat bagaimana kronologis di sana. Gimana masyarakat gitu? Kita seakan-akan dihadapkan dengan kondisi bahwa tentang legalitas prosedur itu tidak dipakai. Ini tidak semuanya yang saya katakan, tapi umumnya yang terjadi di Malaysia. Kalau warga Indonesia, warga Aceh yang bekerja di sana dengan memakai legalitas yang resmi, memakai permit, itu kadang-kadang perusahaan tidak mau bekerjakan. Malah yang ilegal ini yang dikerjakan, gaji itu sudah ditetapkan dengan tarifnya. Nggak bener ini. Itu. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video masih terkait dengan berita peristiwa yang dialami oleh PMI Indonesia ilegal. Dan seperti apa yang dikatakan oleh orang Indonesia tadi, ada satu kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik dari Malaysia, di mana dijelaskan kapal dari PMI ini menabrak kapal patroli Malaysia. Saya rasa ini jauh dari kemungkinan. Biasanya ketika TKI ilegal ketahuan ada patroli, dia langsung melarikan diri, bukannya menabrak. Akan tetapi penjelasan dari Malaysia, kapal dari PMI Indonesia ini justru malah menabrakkan. Dan terlihat sekali bagaimana tadi Malaysia mengungkapkan alasan-alasannya yang menurut orang Indonesia itu sangat tidak masuk akal, tidak logika sekali.
Inilah satu pembelaan dari Malaysia, dan ini pun dilakukan secara brutal seperti apa yang dikatakan oleh anggota DPR Aceh tadi ya. Inilah sekali lagi yang dialami oleh TKI ilegal Indonesia, dan nampaknya dari kita melihat video tadi bagaimana orang-orang Malaysia ataupun majikan-majikan Malaysia ini lebih suka dengan TKI ilegal. Satu yang pasti alasannya dia ingin membayar murah. Seperti apa yang dikatakan tadi, majikan-majikan di Malaysia itu justru enggan untuk mempergunakan TKI yang legal ataupun TKI yang resmi. Sekali lagi, karena dia tidak mau membayar gaji yang menurut undang-undang resmi di Malaysia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman dengan beberapa cuplikan video ini? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.